Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Derasnya hujan menutupi sudut-sudut kota. Derasnya pergumulan dapat membuat jiwa letih dan lesu. Tetapi orang yang percaya dan taat kepada Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru. Mari kita berdoa. Kami merasakan kasih-Mu pada pagi hari ini. Kami juga merasakan penyertaan Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami setia dan taat kepadamu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk kami terus mengandalkan Tuhan, untuk kami memperoleh kekuatan yang baru yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu baru. Pagi ini kami mau mendengarkan suara-Mu, Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Di balik badai ada pelangi yang indah. Setiap pergumulan, persoalan yang dihadapi oleh setiap orang, pasti di balik badai persoalan itu ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang indah, dan ada sesuatu hal yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah hidup kita. Dan lewat persoalan juga kita semakin dewasa, semakin kuat, menjadi orang yang mampu bertahan dalam keadaan apapun. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pada zaman Nuh sudah masuk ke dalam bahtera. Lalu ketika ditutup pintu bahtera, orang tidak bisa lagi masuk ke dalam bahtera. Yang bisa masuk semua yang dimasukkan oleh Nuh, seluruh binatang, dan juga 8 orang anggota keluarganya. Lalu turunlah hujan. Hujan tidak berhenti-berhenti. Orang sejaman Nuh berpikir, oh mungkin akan berhenti, tapi tidak berhenti. Sampai menutupi rumah, pohon, bahkan semua bumi ini tertutup oleh air. Dan hanya bahtera Nuh yang terapung-apung di atas lautan air. Air bah menguasai bumi hampir kurang lebih 150 hari. Bayangkan, selama 150 hari tentu tidak ada yang hidup. Tidak ada makhluk yang hidup, tidak ada manusia yang hidup. Pohon-pohon pun mati karena tergenang oleh air. Inilah badai kehidupan yang dihadapi oleh orang-orang zaman Nuh. Dan Nuh memperoleh kasih karunia, keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Lalu sesudah air bah turun, sudah mulai surut, Nuh juga sudah mulai melihat ada pemandangan yang berbeda. Sudah ada pucuk pohon ara, lalu dia terbangkan burung merpati. Kembali lagi, besok dia terbangkan, tidak kembali, berarti sudah mulai surut. Lalu bahtera Nuh terkandas di gunung Ararat. Sesudah berhenti, tidak ada lagi air di bumi, lalu mereka keluar. Dan sekeluarnya Nuh dari bahtera, dia terus membuat mezbah. Mezbah ucapan syukur kepada Tuhan bahwa keluarganya diselamatkan. Sejak itulah Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Allah berjanji tidak akan ada lagi air bah turun ke bumi. Manusia tidak akan lagi dimusnahkan lewat air bah. Lalu perjanjian itu ditandai dengan pelangi. Di dalam Kejadian 9 ayat 13 berkata demikian. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi pelangi yang sekarang masih kita lihat itu adalah bukti janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menurunkan air bah lagi ke dalam bumi ini. Dan perjanjian itu juga menandakan perdamaian antara Allah dan manusia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di balik badai ada pelangi kasih yang indah. Di balik pergumulan berat, di balik persoalan yang kita hadapi, ada sesuatu yang indah.
Di balik pandemik yang kita hadapi sekarang, pasti ada sesuatu yang indah. 4-5 tahun yang akan datang kita katakan bersyukur ada pandemik. Kita hidup lebih sehat, kita hidup lebih menghargai orang lain, kita hidup lebih menghargai keluarga, kita hidup lebih menghargai apa yang Tuhan beri di tengah-tengah hidup kita. Tapi ketika persoalan datang, pergumulan datang, ya kita seringkali dalam pergumulan, aduh berat sekali pergumulan yang kita hadapi. Masalah silih berganti tidak berhenti-berhenti. Aduh rasanya berat menghadapi hidup. Untuk meringankan segala pergumulan persoalan dalam hidup kita, kita punya satu keyakinan bahwa badai itu pasti berlalu. Tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Tidak ada persoalan yang tidak terselesaikan. Tidak ada persoalan yang tidak mampu kita hadapi. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan memperoleh jalan keluar, kita juga akan memperoleh kekuatan yang baru. Di balik badai ada pelangi kasih. Di balik situasi yang sulit ada keindahan. Di balik kerja keras ada kesuksesan. Di balik keuletan ada keberhasilan. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, satu kehidupan baru yang dialami oleh Nuh setelah melewati badai air bah. Dia mencari Tuhan, menyembah Tuhan, semakin bersyukur kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Demikian juga hendaknya kita ketika sesudah melewati pergumulan yang berat, masalah yang berat, dan badai hidup yang berat, hendaknya kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Lewat pergumulan dan persoalan, kita diingatkan untuk kita mengandalkan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk melewati semua badai dalam hidup. Percayalah, kekuatan baru Tuhan sediakan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika badai datang, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tapi Engkau selalu memberi yang terbaik. Engkau membuka mata hati kami untuk melihat pelangi yang indah, untuk melihat pengharapan yang indah, untuk melihat tujuan hidup yang lebih baik lagi. Kami mau bersyukur dan terima kasih atas setiap pergumulan masalah yang pernah kami lewati. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menopang kami. Tuhan menuntun langkah hidup kami untuk tetap setia kepadamu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus.